biasanya saya nggak pakai jaket ini tadi saya pakai jaket habis gini bang. Ini lagi mususin beras, nyuciin beras. Neng desa jenenge mususi beras. Tak paru guys. Tak paru. Pakai sentong kayu. Nih berasnya dimasukin. Kenapa saya itu suka banget masak di dapur mewah? Karena duduk, nomor satu itu duduk. Sebab kalau di kompor gas itu saya berdiri. Jadi saya itu kalau berdiri itu gampang capek. Ya maklum faktor U. Jadi saya tuh sukanya itu masak di dapur mewah seperti ini. Terus rasa dari nasi itu sepertinya itu kalau bagi saya sendiri ya, kalau masak di magicom atau masak di tungku dengan kayu itu rasanya itu beda. Saya rasa itu kayak enak di tungku, sebab ini dengan kayu bakar. Terus ada itu loh, apa ya lek ngomong desa suluk-suluke bau-baune nasi itu enak banget. Tapi kalau di kompor gas itu kayak mesin ya semuanya itu. Ya mungkin banyak orang yang enggak ora telaten guys lek masak neng buritan neng aku neng dapur mewah iki mesti akeh sing ora telaten nek bocah zaman saiki. Tapi kan aku bocah zaman periode lama. Jadi senengi ya masak neng dapur. Isik pertama aku ya ndung iso masak ngene iki, terus belajar sama mbokku. Akhirnya kok enak, kok nyaman. Nah sekarang kalau sudah api-api gini, agak sumuk, enak. Itu kemarin itu saya itu orang kampung saya itu oke sing kenaan guys, flu, batuk pilek, gergesen. Itu banyak banget, tua muda, kecil, anak besar, laki, perempuan semuanya banyak yang kena itu. Bukannya flu burung loh ya, ini cuma flu biasa, cuma mungkin karena itu cuaca yang nggak menentu. Kadang hujan, kadang panas, tapi seringnya ini akhir-akhir ini hujan, terus angin itu biasanya yang membawa penyakit itu. Jadi kalau kita nggak tanggap dengan keadaan cuaca itu ya gampang sakit. Kayak saya kemarin itu kayaknya sumuk banget, kayak panas gitu ya. Saya tuh jarang pakai jaket, ternyata kena juga. Kemarin itu batuk, pilek, wah itu loh bersin. Terus tak minumin tolak angin, tak minumin komik herbal, tak minumin paracetamol. Saya tuh kalau sakit itu paling takut. Kalau sakit itu, sebab kalau sakit kasihan ibu saya sudah tua, sudah renta, sudah nggak bisa masak, udah nggak bisa makan, diladenin, baju dicuciin, semuanya. Kalau saya sakit itu saya yang takutnya itu nggak bisa ngopeni mboke gitu.
saya sakit itu saya cepet-cepet minum obat. Tapi kalau saya itu lucunya itu kalau sakit itu makan itu tetap enak, makan itu banyak banget. Kadang ada yang sakit nggak mau makan, cuma tidur. Kalau saya itu enggak, kalau tidur itu malah saya sakit semua, pusing semua. Jadi kalau apa sakit itu saya makan banyak banget. Nanti saya bikin nasi merah sama oatmeal itu untuk saya. Ibu saya kadang-kadang juga suka, tapi kan nggak begitu suka kayak saya. Cuma kadang-kadang itu males bikin nasi merahnya itu apa? Lama, kayak keras gitu loh nasinya itu, atos. Gak apa ya guys, ngancani aku masak neng dapur mewah. Kehidupan di desa, bahagia itu sederhana, itu benar. Saya masak di dapur, hari-hari rutinitas saya itu ya gini, masak di dapur, terus tak videoin gitu, itu sudah seneng banget. Ada yang nonton apa enggak, saya itu tetap seneng, tapi semoga ada banyak yang nonton ya. Ada yang like apa enggak itu tetap bersyukur, yang namanya orang kan nggak sama, tetap disyukurin. Yang penting saya itu punya ini loh, saya video, saya ada kenangan nanti kalau saya sudah tua, ada kenangan sendiri gitu. Dulu saat saya kerja jadi TKW di Hong Kong, saya nggak pernah kenal YouTube, jadi saya nggak pernah ya pegang HP, tapi cuma WhatsAppan doang, nggak pernah namanya YouTube, itu belum kenal. Facebook juga nggak kenal, sebab saya generasi lama, generasi orang dulu, jadi saya itu nggak suka Facebookan apa yang lain-lain itu. Cuma yang saya tahu itu cuma WhatsAppan sama keluarga, itu saja. Seandainya dulu saat jadi TKW saya udah YouTuber, mungkin udah lama saya jadi YouTuber. Sebab saya itu ikut majikan saya yang terakhir itu hampir 12 tahun. Terus kegiatan di luar itu banyak banget, ngantar anak sekolah, terus hampir kalau pagi itu ngantar anak sekolah, terus pagi banget jam 5 itu bawah di apa di bus stop gitu. Terus habis itu naik ke atas, terus naik ke apartemen maksudnya, terus apa itu bangunin yang kecil, terus ngantar anak lagi yang kecil sekolah di halte bus gitu. Terus nanti pulang itu bersih-bersih semua. Enggak, saya ke pasar dulu biasanya, pasar. Terus habis dari pasar saya cuci-cuci apa yang saya masak nanti sore. Terus habis itu bersih-bersih, habis saya bersih-bersih itu saya makan siang. Habis makan siang itu saya jam 2 itu selalu jemput anak yang nomor 2, itu sekolahnya itu di jauh banget, naik bis. Habis itu ngantar lagi les, itu jauh banget. Kalau naik apa itu kalau di sana itu MTR, kalau di Singapura MRT, kalau di sana MTR itu jauh. Jadi saya itu naik bis. Tapi kadang kalau udah terlambat saya itu naik taksi. Tapi taksi itu mahal banget di sana, sebab saya itu lewat jalur itu terowongan bawah tanah itu, jadi itu mahal banget. Sampai di apa kan saya tinggalnya di Holiday di Hong Kong Island. Terus saya itu kalau ngantar les itu di daerah New Terrace, jadi kan jauh, jadi kalau naik taksi itu mahal banget. Jadi enak naik bis cuma pakai Octopus Card tip itu udah berapa dolar gitu, mungkin $10 atau $9 gitu. Terus nanti ngantar les itu, saya anaknya kan saya antar di les itu ya, udah lama banget, pulangnya nanti hampir jam 9 malam. Jadi saya itu kalau lagi musim dingin itu paling lek corowongan ini tobat tenan lek ngantar bocah les, karena enggak cuma di dalam ruangan gitu. Kalau keluar ruangan kan dingin banget, padahal saya kan butuh makan, butuh apa. Jadi kalau saya kadang ke McDonald,
Terus saya beli makanan di McDonald, terus udah duduk situ sampai jam 9 nungguin anak saya. Terus habis anak saya sudah mau pulang itu saya jemput, terus naik bis itu udah musim dingin, hujan, antrinya itu banyak banget. Kadang sampai rumah itu jam 10 malam. Tapi anak saya masih belum makan, jadi kadang-kadang ini di jalan itu saya beliin roti apa-apa gitu biar nggak kelaparan gitu. Kadang saya bawain nasi, kadang saya beliin itu sushi, itu kesukaan dia. Terus pulang itu mandi, garap PR. Anak Hongkong itu ya Allah, kalau dibanding dengan anak sini masih enak. Anak sana itu lesnya itu sampai 9 malam. Terus pulang itu udah jam 10, belum makan, belum mandi, belum garap PR. Saya kan tidur itu jam 12. Jam 12 itu jam 5 udah bangun. Setengah 6 harus ke bawah ditunggu bis. Kasihan ya badannya. Tapi sehariannya itu anak sana itu kuat-kuat banget, hebat. Saya acumin jempol orang sana itu hebat banget. Mungkin udah rutinitas ya, udah kegiatan mereka sehari-hari. Jadi itu mereka itu enak saja. Ya kan itu kan orangnya nyantai juga, maksudnya setiap hari ada anak saya itu loh, 2 itu loh cowok semua, laki-laki semua. Itu kegiatan selama 1 minggu itu banyak banget. Aduh, kadang-kadang sampai kasihan. Ini udah guys, ini udah kayaknya bunga wis mateng ya. Saya turunin. Terus ini dandang hitam. Biasanya untuk ngukus itu saya selalu kasih garam. Terus sambalnya diangkat ya. Tutup. Udah ditunggu sampai air mendidih, baru ini dimasukin. Terus ada kemarin itu ada sisa nasi, itu teman tak masukin sebab saya taruh di satu kotak aja. Iya, tadi saya cerita soal mantan majikan saya itu kerja keluar negeri itu sejak saya umur 15, belum deh, umur 19 tahun kayaknya. Umur 15 tahun itu saya cuma lulusan SMP. Saya umur 15 tahun itu saya sudah bekerja di Solo di Batik Keris selama 4 tahun. 4 tahun atau 3 tahun ya? 3 tahun kayaknya. 3 tahun. Terus habis itu saya kerja ke Malaysia, dapat orang majikan orang India, yaitu lawyer, pengacara, itu baik banget. Saya kerja di sana itu jaga anak sama masak, bersih-bersih. Itu udah 2 tahun doang, 2 tahun atau 3 tahun, ya lupa saya itu. Kayaknya 3 tahun. 3 tahun. Habis dari Malaysia saya pulang karena waktu itu saya pulang itu abang saya yang pertama itu nikah, terus saya pulang. Di rumah itu ada berapa bulan saya daftar ke PT sendiri, saya nggak pakai PL. Kalau dulu kan harus pakai PL ya, PL itu yang lantara gitu loh. Saya nggak, waktu pertama kali doang saya pakai itu waktu ke Malaysia. Terus saya waktu ke Singapura itu saya pergi ke Surabaya, saya daftar sebagai TKW ke Singapura. Saya dapat orang Cina 2 anak, yang satu itu umur berapa tahun dulu itu 5, terus ibunya hamil besar. Jadi saya umur berapa ya, umur 20 ya, 20 itu saya itu jaga bayi yang baru lahir. Jadi saya itu belum pengalaman banget, udah bayinya itu kecil banget, itu 2 bulan kayaknya dikasihkan ke saya, jaga bayi 2 bulan, ngantar anak sekolah yang lain. Saya tuh kayak
stres banget gitu, sebab saya kan belum ada pengalaman dulu itu, kan umur masih 20-an, jadi itu saya itu kalau bayi nangis itu saya juga takut. Bayi nangis itu saya takut, ini nangis itu kenapa, saya selalu telepon majikan saya, "Mam, ini anu Lukas kok nangis terus, itu kenapa?" "Oh iya mungkin lapar." "Teman anu kamu udah kasih susu belum?" "Udah." "Kok nangis terus?" "Oh iya mungkin pempesnya itu basah, perlu diganti." Oh gitu. Jadi saya terus sejak dari itu saya pengalaman jaga anak kecil, udah di sana 4 tahun. Terus saya daftar di Singapura juga, mau ke Hong Kong itu daftar di Singapura, saya di agen sana. Terus habis itu saya ke Hong Kong tahun 2000, dapat majikan orang Cina Hong Kong sana 2 tahun, jaga anak yang berkebutuhan khusus. Itu mam siapa ya, udah lupa saya, yang majikan nomor 3 itu saya lupa. Saya di sana jaga selama 2 tahun anak yang berkebutuhan khusus, tapi saya itu nggak 100% jaga, saya cuma bersih-bersih rumah sama masak, terus nyuciin baju-baju mereka. Itu udah, anaknya itu dijaga oleh ibunya sendiri. Saya di sana cuma 2 tahun, terus saya itu pulang itu tahun 2002 itu saya pulang karena nenek saya meninggal. Itu nenek kesayangan saya, nenek kesayangan keluarga saya itu meninggal. Terus saya itu di rumah 7 bulan. Saya daftar lagi ke rencananya sih mau ke Taiwan, tapi waktu itu Taiwan tutup. Terus saya balik arah ke Hong Kong sebab saya sudah pengalaman 2 tahun di Hong Kong. Sebenarnya saya ke Hong Kong pun nggak pakai bahasa Kantonis, jadi saya tuh waktu di PT itu belajar bahasa Hong Kong itu susah banget, sebab selama saya kerja itu saya jarang pakai bahasa Kantonis atau Hokkien atau apa, saya selalu pakai bahasa Inggris. Terus di PT Bekasi itu, PT apa lupa namanya, itu saya di PT itu